mau katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai. Haleluya Yesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, meskipun banyak tantangan kami Tuhan, meskipun hebatnya tantangan kami Tuhan, tapi kami mau memandang Engkau Tuhan. Engkau yang lebih hebat, Engkau yang lebih berkuasa atas kehidupan kami. Pimpin Tuhan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Yang lemah Kau berikan kekuatan, yang lemah Tuhan Kau berikan kesehatan Tuhan. Biarlah kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pembebasan yang daripada Tuhan. Kutuk diubah menjadi berkat. Kami diberkati Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Berikan Tuhan kami kapasitas yang besar. Proteksi setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini Tuhan. Proteksi yang daripada Tuhan turun atas kami. Tutup bungkus setiap kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah tidak ada yang terkecuali Tuhan. Kau proteksi setiap kami. Tuhan pimpin kami, biarlah kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami, ibadah kami yang ambil bagian Tuhan, Kau berkati kami semuanya. Jemaat-Mu tidak lupa Tuhan, Kau akan memberkati. Biarlah pulang dari tempat ini kami mengalami pembebasan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada kemiskinan di antara jemaat-Mu tempat ini. Kami dibebaskan oleh Tuhan. Kutuk diubah jadi berkat. Kami mengalami pemulihan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang kita yang diberkati, kita siap menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan kembali, Dialah segalanya, Dialah bagiku. segalanya
berdiri. Amin. Kita mau memujikan, besarkan nama Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa jiwaku ditebus oleh Tuhan. Amen. Itu memang benar ya, itu firman Tuhan. Kita punya jaminan hidup. Kita percaya kalau kita mati masuk surga. Itu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Amin.
Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal hingga pertengahan ini. Kami ingin belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau mengurapi kami, memberikan pengertian dan pewahyuan kepada kami. Kami percaya kasih-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, kami buka pikiran kami. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan ketika kami pulang tinggalkan tempat ini, kami diperbarui, kami diubahkan, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tolak, kami patahkan setiap campur tangan kuasa-kuasa yang lain yang selain daripada kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memperkatakan kepada setiap pikiran dan hati kami, diam, tenang, dan dengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati berkata amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, pagi ini luar biasa. Setelah sekian puluh tahun, ya, lebih dari 10 tahun saya tidak pernah ngiringi ibadah seperti ini, ya, main keyboard. Walaupun ya istilahnya grodal-gradul, tapi saya berusaha untuk memaksimalkan ya setiap kemampuan yang ada pada saya. Di rumah memang ada keyboard, ya, saya siapkan sebenarnya untuk anak-anak saya, tapi anak saya lebih, yang kecil lebih memilih drum, kalau yang besar tidak suka main musik, ya. Tidak tahu kenapa, ya. Mereka yang punya talentanya masing-masing, keirinduannya masing-masing. Tapi pagi hari ini saya percaya kita akan diberkati dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang menanti-nantikan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, waktu yang lalu, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Tiba-tiba terlintas begitu ya, pagi-pagi terlintas ketika saya mau mandi, itu terlintas ya, menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa sih gitu ya. Terus dalam sambil aktivitas pagi, kalau pagi hari saya kantor istri ke pasar belanja, pulang kadang masih goreng kerupuk dan lain-lain. Sambil goreng, sambil tanya ke Tuhan, Tuhan piye toh Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan itu yang seperti apa yang harus saya sampaikan, yang di mana, yang bagaimana. Ya. Kemudian saya diingatkan dalam Yesaya 40 ayat 31. Ya. Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Ya. Seumpama Raja Wali. Kenapa diumpamakan harus pakai perumpamaan seekor Raja Wali gitu ya? Kenapa tidak itu badak yang gede, gajah yang gede gitu ya? Kenapa gitu ya? Terus supaya apa? Ketika berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mencoba merenungkan, mencoba mencari-cari gitu, mengingat-ingat, oh ternyata kenapa sih Raja Wali itu kalau ada angin badai itu justru tidak turun tapi malah naik ke atas gitu ya. Ya ternyata Bapak Ibu kalau dipelajari di bumi ini kan ada gaya gravitasi, betul ya Bapak Ibu ya. Ya, semakin naik itu ternyata gravitasi daya tarik bumi itu semakin lemah.
Kalau semakin turun, ya tidak heran kalau benda itu jatuh dari atas mungkin masih melayang-layang, tapi kalau sudah mendekati bumi begitu dekat langsung boom gitu. Daya tariknya luar biasa. Nah ini yang menarik buat saya. Buat saya renungkan, oh iya, ternyata ada daya gravitasi yang besar ya. Dan di terjemahan lain dikatakan, di terjemahan lama ya, orang yang berharap pada Tuhan itu kelak memperbarui kuatnya, diperbarui kekuatannya gitu. Terus di dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan. Ternyata orang yang menanti-nantikan Tuhan itu sama dengan orang yang mengandalkan Tuhan ya. Sama, orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, artinya kita juga sama mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ada minimal 3 hal yang saya dapatkan di dalam perenungan saya tentang menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa sih. Ada 3 hal yang Tuhan berikan kepada saya. Yang pertama, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang akan memperoleh kemampuan yang melebihi orang lain. Amin. Percaya Bapak Ibu? Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan menerima kemampuan yang bisa melebihi orang lain. Dalam Yesaya 40:31 dia mendapat kekuatan baru. Kalau orang lain yang tidak menanti-nantikan Tuhan tidak ada kekuatan baru. Kekuatannya masih itu saja. Tapi kalau kita ini menanti-nantikan Tuhan, itu mendapat kekuatan baru. Artinya kekuatan yang diperbarui, yang dikasih baru oleh Tuhan ya, dibedakan dengan yang lain supaya apa? Supaya kita dapat terbang, berlari, berjalan. Ya. Terbang, naik, berlari, berjalan. Mengapa Raja Walita naik terbang tinggi? Ya tadi saya katakan di awal bahwa gravitasi bumi itu sangat besar. Bapak Ibu yang terkasih, gravitasi ini gambaran dari permasalahan yang sedang kita hadapi, yang terjadi di dunia ini. Kalau kita fokusnya kepada masalah, fokusnya kepada masalah yang kita pikirkan terus menerus, kenapa dan kenapa, bagaimana, tidak bisa terselesaikan ini dan itu kok, terus datang silih berganti dan terus menerus tidak ada habisnya ya. Kalau kita fokusnya kepada masalah terus, lama-lama ya, itu akan menggoyahkan iman kita. Daya tarik masalah itu untuk melemahkan kita, untuk menyerongkan pikiran kita sangat besar. Apalagi masalah yang berkaitan dengan sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, terus masalah keluarga yang tidak terhentikan, yang tidak berhenti-berhenti rasanya, bertubi-tubi datang terus ya. Kalau kita ini fokusnya kepada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, maka masalah itu ada gravitasi, ada daya tarik untuk melemahkan dan menyerongkan kita. Sehingga tidak jarang orang Kristen sekalipun ketika menghadapi masalah, dia cari jalan keluar yang lain. Betul Bapak Ibu? Ya. Dagangannya sepi, kemudian ada orang bisiki, kesana yuk, biar rame kayak aku gitu ya. Nggak apa-apa, di sana juga ada. Itu juga orang Kristen kok yang jadi ini, yang memberi doa itu orang Kristen kok gitu ya. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita ini rame, lancar, jualan kita, dagangan kita, usaha kita. Dan banyak itu Bapak Ibu, orang Kristen, anak Tuhan bertahun-tahun jadi orang Kristen, ya masih bawa jimat-jimat, ya, masih punya pegangan-pegangan. Oh ini peninggalan orang tua, ini dan macam-macam lah alasannya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya. Ketika menghadapi masalah,
ketika kita fokus dengan masalah, masalah itu akan membawa daya tarik yang tersendiri. Ya. Dan kita kalau tidak belajar seperti Raja Wali, naik dan naik, artinya apa? Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Naik, bawa diri kita naik kepada Tuhan. Naik dan naik. Semakin ke atas, gravitasi itu semakin berkurang, percayalah. Semakin kita penuh penyerahan diri kepada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, daya tarik masalah itu akan semakin berkurang. Dan semakin lama kita akan bisa mengatasi permasalahan. Kita bisa melewati setiap permasalahan. Kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya kita harus membangun relationship atau hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Penyembahan kita, pujian kita. Apakah pujian kita hanya di gereja? Jangan hanya di gereja, ataupun jangan hanya di rumah. Kalau kita tiap jam sekian itu boleh saja. Tetapi kita ini harus membiasakan diri sewaktu-waktu Roh Kudus yang bersama dengan kita itu ngomong ke kita. Ayo pujian, penyembahan, ayo berdoa. Ayo, pernahkah Bapak Ibu ngalami tiba-tiba kayak ada yang nyuruh doa, ada yang nyuruh penyembahan? Ada enggak Bapak Ibu? Pernah ngalami? Artinya kalau kita pernah ngalami, itu Roh Kudus yang membisiki kita, yang membawa kita. Tidak tahu harus berdoa apa. Yang saya tahu aku harus berdoa, pujian, penyembahan, bahasa roh. Apa yang terjadi saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba setelah terjadi, setelah lewat, ternyata ada saudara kita yang sedang mengalami sesuatu, ada keluarga kita yang sedang mengalami permasalahan. Tiba-tiba dengar kabar si A, si B yang terdekat dengan kita mengalami ini dan itu. Dan untung mereka ditolong Tuhan. Kenapa? Karena tiba-tiba Roh Kudus suruh kita berdoa. Oleh karena itu, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya apa? Kita peka, ngerti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk kita bisa kerjakan, bisa lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, dengan menanti-nantikan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, kekuatan yang baru, dengan membangun relationship atau hubungan secara pribadi dengan Tuhan, itu akan mendatangkan kekuatan yang baru, yang terus ditambahkan dan terus ditambahkan dalam hidup kita, supaya kita mampu terbang, mampu lari, mampu berjalan. Artinya melewati setiap pergumulan hidup kita ini loh, ya, menjalani hidup kita ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kekuatan kita, kemampuan kita sangat terbatas, betul Bapak Ibu ya, sangat-sangat terbatas. Latar belakang kita mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kemarin yang disampaikan Pak Lukas betul, ya, apa yang terjadi di masa lalu itu sangat mempengaruhi hari ini, dan apa yang kita kerjakan hari ini akan sangat mempengaruhi di masa depan. Nah, kalau kita tidak membangun mulai dari hari ini hidup kita bersama dengan Tuhan, hari 2-3 jam, 1 hari 2 hari 1 minggu ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, bila kita tidak membangun hidup kita bersama dengan Tuhan, maka sesuatu yang buruk itu akan menarik kita dan membawa kita jatuh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu penting, mengandalkan Tuhan itu sangat penting. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, hal yang kedua, menanti-nantikan Tuhan adalah sebuah proses, ya. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah sebuah proses, ya. Proses apa? Nah ini yang harus kita renungkan, pikirkan. Proses apa sih? Gitu. Ya.
Yang pertama adalah penggenapan sebuah perjanjian. Penggenapan sebuah perjanjian. Orang yang menanti itu sama dengan menunggu, ya, sama dengan ngenteni, ya, bahasa Belandanya ngenteni, ya. Bahasa Perancisnya apa? Ya. Nunggoni bahasa Perancisnya, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menanti-nantikan itu artinya kita ini sedang menunggu sebuah penggenapan janji, ya. Kalau saya ini janjian sama Pak Lukas mau pergi ke Getsemani, kemudian kita janjian, Pak Yo nanti nunggu di mana? Atau mau ke rumah saya, atau nunggu di gereja. Ini harus ada perjanjian, harus ada kesepakatan. Nah, kemudian kalau saya bilang saya nunggu di gereja, berarti saya akan nunggu di sini, menanti-nantikan di sini. Kehadiran siapa? Pak Lukas yang akan mengajak saya, membawa saya ke Getsemani. Sudah ada perjanjian. Dan ketika saya menunggu di sini, menanti-nantikan di sini, berarti saya ini sedang menunggu penggenapan janji itu. Janjinya Pak Lukas akan menyampiri saya, menyambangi saya. Di mana? Di gereja. Ada perjanjian saya antara Pak Lukas, walaupun tidak di hitam di atas putih ataupun pakai materai. Tapi itu namanya sebuah perjanjian atau kesepakatan. Ya. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah sebuah proses. Ya. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 1 hari, bisa 2 hari, tergantung pembuat kesepakatan, pembuat perjanjian tersebut. Dalam perjanjian lama, ya, ditunjukkan bahwa ada sebuah perjanjian, ada sebuah janji ilahi, janji Allah yang diberikan kepada manusia ini. Secara spesifik kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Di sana Tuhan berjanji akan memberkati Abraham, akan menjadikan Abraham bangsa yang besar, akan menjadikan teladan bagi banyak orang. Janji Tuhan kepada Abraham adalah janji tentang berkat. Berkat apa? Berkat seluruh kecukupan hidupnya, berkat menjadi seorang pemimpin, berkat menjadi pemimpin bangsa-bangsa, yang melahirkan pemimpin bangsa-bangsa. Ada sebuah perjanjian dan Abraham menunggu janji itu digenapi. Dengan cara apa? Orang menunggu, menanti-nantikan Tuhan itu tidak hanya duduk diam, Bapak Ibu. Ya, saya percaya kalau kita menunggu seseorang tidak hanya duduk diam, betul? Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada saja yang harus kita kerjakan. Entah itu ngambil makan, minum, entah itu ke belakang, buang air, entah itu kita jajan dulu, kita untuk bersih-bersih dulu. Pasti ada waktu yang harus kita isi dengan hal-hal yang lain. Karena apa? Menanti-nantikan itu adalah sebuah proses penggenapan janji. Ketika Tuhan berjanji, tidak langsung Tuhan itu menyatakan saat itu juga. Tidak. Begitu terima janji, Abraham harus melewati berbagai macam proses yang terjadi sehingga atau sampai perjanjian itu digenapkan dalam Abraham dan keturunannya. Kepada bangsa Israel, Tuhan berjanji bahwa Israel akan menjadi umat miliknya. Imamat 26 ayat 12 dan sampai 13. Silakan Bapak Ibu nanti baca di rumah. Kepada bangsa Israel Tuhan berjanji bahwa Israel akan menjadi umat pilihannya.
Tapi tetap harus ada proses waktu yang mereka jalani. Supaya apa? Betul-betul Israel ini bisa seturut dengan perjanjian yang dibuat. Karena perjanjian itu pasti ada kesepakatan, ada hal-hal yang lain harus disepakati bersama. Betul? Yang membuat janji dan yang menerima janji harus ada kesepakatan. Kalau salah satu mengingkari kesepakatan itu, maka perjanjian itu bisa batal. Umat Israel tidak akan menjadi umat pilihannya ketika bangsa Israel tidak nurut kepada Tuhan, tidak berjalan seturut kehendak Tuhan. Maka seringkali konsekuensi dari sebuah perjanjian itu harus diterima oleh bangsa Israel. Dan itu juga di dalam Ulangan 4 ayat 29, Tuhan juga berjanji bahwa orang yang mencari Dia akan menemukan Dia. Orang yang mencari Aku akan menemukan Aku. Orang yang mencari Allah akan menemukan Allah. Kalau kita mencari Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan ketetapan yang Tuhan janjikan, maka kita juga akan menemukan Allah dalam hidup kita. Janji tentang kemakmuran di dalam Ulangan 30 ayat 15, Ulangan 4 ayat 7, Allah tidak menghindar ketika Dia dipanggil. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Allah tidak akan pernah menghindar ketika Dia dipanggil, asalkan sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang sudah dibuat. Peraturan dalam perjanjian itu, kalau kita tidak menuruti atau berjalan di dalam kesepakatan perjanjian yang dibuat, ya tidak akan pernah bisa. Dalam perjanjian baru pun juga ada tentang janji Tuhan, janji keselamatan dalam Roma 1 ayat 16-17. Keselamatan Tuhan berikan dalam hidup kita, ya, janji Tuhan. Tetapi keselamatan itu pun juga kita tidak langsung bisa menikmati sepenuhnya, tidak. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini, masih ada proses perjalanan hidup yang harus kita lalui. Kalau kita hari ini bertobat, terima Tuhan Yesus, percaya, langsung mati, pasti langsung masuk surga. Janji Tuhan keselamatan untuk kita bersama-sama dengan Allah di surga. Tetapi ada proses yang harus kita jalani di dunia ini. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita harus jalani proses hidup ini. Supaya apa? Keselamatan yang Tuhan janjikan itu bisa kita terima secara utuh dalam hidup kita. Sehingga kelak ketika Tuhan panggil kita atau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita berada di tempat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Kemudian di dalam Roma 8 ayat 28 juga Allah berjanji, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian Tuhan juga berjanji memberikan kelegaan di masa yang sulit. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Masa-masa yang sulit Tuhan janjikan kita dapatkan pertolongan, dapat kekuatan. Kita bisa keluar dari masa yang sulit. Janji Tuhan dalam hidup kita. Kemudian janji untuk hidup yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Dan berkat-berkat rohani yang besar dalam hidup kita, Efesus 1 ayat 3. Nanti silakan Bapak Ibu baca di rumah. Karena kalau saya bacakan saat ini enggak keburu waktu Bapak Ibu, karena itu sangat panjang. Juga kebutuhan tentang hidup kita, janji Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33, Filipi 4 ayat 19. Tuhan berjanji
mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dengan cara apa? Membangun relationship kepada Tuhan, membangun hidup kita kepada Tuhan, berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau, itu yang harus kita kerjakan. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka perjanjian itu digenapkan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Apa yang Tuhan janjikan itu digenapi dalam maaf Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ada proses penggenapan janji itu. Hidup kekal. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus saja jalan keluar, jalan menuju kepada Bapa, jalan ke surga. Tidak ada jalan yang lain. Ini janji. Ada satu proses yang harus kita jalani untuk kita menerima tentang kehidupan yang kekal. Harus berjalan di dalam kebenaran, harus berjalan di dalam firman Tuhan. Kemudian juga tentang kuasa, kemampuan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Janji Tuhan memberikan kuasa, tetapi harus ada proses, yaitu apa? Menanti-nantikan Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita harus juga menjalin kerjasama dengan Roh Kudus untuk supaya kuasa atau kemampuan yang baru yang Tuhan berikan itu bisa muncul dalam hidup kita. Tanpa ada kerjasama antara kita dengan Roh Kudus, mustahil kita ini menerima kekuatan yang baru yang bisa membawa kita naik terbang, berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Mustahil Bapak Ibu. Jadi ada proses kerjasama antara kita dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang Tuhan berikan saat ini, yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus secara fisik pernah lahir di dunia ini, namun dia sudah mati dan bangkit naik ke surga. Yang diberikan apa? Roh Kudus yang membantu kita, menolong kita. Kapan? Setiap saat, setiap waktu kita butuhkan, kita perlukan. Tetapi harus ada proses kerjasama yang baik, yang benar antara kita dengan Roh Kudus. Supaya apa? Kekuatan yang baru, kemampuan yang baru, kekuatan yang mungkin melebihi kemampuan kita itu muncul dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, kita bisa ngerti jalan keluarnya kudu piye, aku harus piye, aku harus melakukan apa, aku harus melangkah kemana. Itu kalau ada kerjasama antara kita dengan Roh Kudus dengan baik dan benar, maka kita ini meskipun pendidikan kita secara matematika itu rendah, meskipun pendidikan kita secara duniawi itu rendah, tapi kalau kita ini mau kerjasama sungguh-sungguh dengan baik dan benar bersama dengan Roh Kudus, maka hikmat yang dari atas, kemampuan ilahi itu akan menguasai hidup kita, dan kita akan bisa menjadi orang yang bijaksana, orang yang lebih baik daripada orang yang lain. Orang yang bodoh akan mempermalukan orang yang pandai secara duniawi. Kenapa bisa mempermalukan? Karena ini loh, ada kerjasama yang baik dan benar antara kita dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang memberitahu, mengajarkan kita, yang menuntun kita, yang memberi kemampuan buat kita untuk melakukan sesuatu yang di luar akal dan pikiran kita, secara manusia yang mustahil.
menjadi tidak ada yang mustahil. Karena apa? Ada kerjasama campur tangan Tuhan dalam segala perkara, dalam hal apapun. Bukan masalah sakit penyakit atau masalah ekonomi, masalah apapun lah. Kalau kita ini bekerja sama baik dan benar dengan Roh Kudus, pasti Tuhan itu memberikan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Dan yang lainnya adalah menanti-nantikan Tuhan itu adalah sebuah proses pemulihan hubungan dan pemulihan gambar diri Allah yang sudah rusak akibat keberdosaan manusia. Ya. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah sebuah proses pemulihan hubungan antara kita dengan Allah. Pemulihan hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Dan pemulihan gambar diri Allah yang ada dalam kehidupan kita yang sudah dirusak oleh keberdosaan manusia dalam dosa. Akibat manusia dalam dosa, citra diri Allah dalam manusia rusak. Sehingga manusia dibuang ke bumi. Namun demikian Tuhan itu ora tegonan, ora tegelan gitu ya Bapak Ibu ya. Coba nih Tuhan tuh tegel dengan hidup kita. Wis dijarke dosa ya karepmu gitu ya. Yang penting neraka wis tak cepake gitu ya. Tidak ada pengampunan buat kita. Gitu. Ternyata Tuhan tuh ora tegelan gitu bahasa apa ya, bahasa Prancis ya kalian. Ora tegelan gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada gambar diri Allah dalam hidup manusia. Tetapi karena keberdosaan manusia, gambar diri itu mulai rusak, sehingga orang berbuat seenaknya sendiri. Dan menanti-nantikan Tuhan itu adalah sebuah proses pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Pemulihan gambar diri yang sudah rusak ini. Manusia yang sudah rusak, banyak dosa, banyak kesalahan, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus diperbaiki. Ya, diperbaiki, dikembalikan kepada kodratnya yang semula, yang Allah ciptakan dengan serupa dan segambar dengan dirinya. Karena Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya, maka Allah bertanggung jawab untuk memperbaiki hidup kita, memberikan kesempatan buat manusia untuk diperbaiki, untuk diperbarui, untuk dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Gambar diri dalam diri kita, gambar diri Allah dalam diri kita dipulihkan, sehingga ketika kelak kita ini dipanggil Tuhan, tidak tahu kapan, atau Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita, kita sudah layak masuk di dalam tempat kudusnya. Kenapa? Proses pemulihan ini sudah selesai. Tanpa adanya proses pemulihan sakarepe dhewe ndak bisa. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Allah di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 51, yang semula ada jarak, semula ada sekat yang begitu besar, yang jauh, tetapi ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib dan dia berkata, Allahku, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Bapakku, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Maka sejak saat itu hubungan pribadi dengan antara manusia dengan Allah dipulihkan. Sebagai bukti apa? Robeknya tirai bait Allah. Bait Allah terbelah menjadi dua, menandakan, membuktikan sebagai tanda bahwa pemulihan antara manusia dengan Allah,
hubungan manusia dengan Allah. Pemulihan gambar diri antara di dalam diri manusia ini dimulai, dikerjakan bersama dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu, hari ini kita bisa kapan saja, di mana saja datang kepada Tuhan, bersujud, menyembah, memuji Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Kalau dulu tidak, yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, yang boleh mempersembahkan korban adalah seorang imam. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk, yang bisa menghadap Allah. Sejak tirai bait Allah, atau sejak yang tepatnya adalah sejak kematian Yesus, sejak Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, itu pemulihan hubungan antara kita dengan Tuhan dikerjakan dengan sempurna. Pemulihan gambar diri Allah itu terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita jangan sampai menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, ya. Manusia dipulihkan di dalam kasih, kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan, hidup dalam kebenaran firman Allah. Karena apa? Sifat Allah itu kasih, rendah hati, taat, setia, ya. Semua yang baik itu asalnya datangnya dari Tuhan, tidak ada datangnya dari manusia, ya. Saat ini, karena apa? Manusia sudah dirusak oleh keberdosaan tadi. Oleh karena itu, dengan menanti-nantikan Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan Dia bangkit berdiri, menyayangi kita. Amin Bapak Ibu. Ya, di dalam Yesaya 30 ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi ketika kita masuk dalam proses penantian itu, Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya. Bahkan tidak hanya menunjuk, Dia bangkit untuk menyayangi kita. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, bahkan Dia memberikan kasih karunia-Nya kepadamu dan Dia berdiri untuk menyayangi kita. Amin Bapak Ibu. Dia tidak hanya duduk diam, tapi Dia bangkit, bergerak, mendekati kita. Kalau di agama lain, orang mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, Allah yang turun, punya inisiatif turun, membawa kita kembali kepada Dia. Itu bedanya. Bedanya dengan agama-agama yang lain. Kalau agama lain, manusia yang datang mencari Allah, yang datang berusaha untuk memperoleh keselamatan. Tetapi kita tidak. Tuhan yang turun mendatangi kita. Dia bangkit berdiri, bahkan bergerak mendatangi kita, membawa kita kembali kepada Dia, kepada kodrat ilahi ciptaan yang pertama dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari semakin hari kita semakin setia, semakin serius dengan Tuhan. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu tentang menanti-nantikan Tuhan adalah saatnya kita ini mempersembahkan korban yang berkenan kepadanya, ya. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah saatnya kita mempersembahkan korban yang berkenan kepada Dia. Ketika saya tadi kasih contoh, saya menunggu menanti-nantikan Pak Lukas untuk datang ke sini, saya mengorbankan waktu saya, tenaga saya, mungkin keuangan saya, pikiran saya, untuk saya bisa datang ke sini, nunggu di sini, nunggu entah berapa lama. Harus ada pengorbanan yang saya berikan. Harus ada kesabaran, ada ketekunan, ada ketaatan
yang saya berikan, supaya ketika Pak Lukas datang bisa berjumpa dengan saya, bisa bersama-sama datang ke Getsemani. Demikian juga Bapak Ibu, menanti-nantikan Tuhan adalah saatnya kita mempersembahkan korban yang berkenan kepadanya. Saatnya kita diremukkan untuk dibentuk kembali, diremukkan seperti bejana ya, yang tidak layak, kemudian diremukkan, dibentuk kembali, atau seperti emas yang murni ya, dimurnikan, dipanaskan sedemikian rupa supaya dapat dibentuk layak untuk menerima hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus menjawab, akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah sumber dari semua ajaran yang benar, dan aku juga memberikan hidup yang kekal. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini dalam terjemahan sederhana ya. Di terjemahan bukan terjemahan baru, di terjemahan yang sederhana ya. Tuhan berkata, akulah jalan menuju Bapa. Aku sumber dari semua ajaran yang benar, dan aku juga yang memberikan hidup kekal. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali aku ya. Korban yang berkenan kepada Allah itu apa? Mazmur 51 ayat 10 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Jadikan aku tahir artinya itu adalah sebuah proses pertobatan kita, proses perendahan hati kita, proses penyerahan diri kita kepada Tuhan. Itu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Boleh kita korban yang lain, harta kita, keuangan kita, apapun yang kita miliki kita persembahkan pada Tuhan, boleh. Dan itu sudah menjadi gaya hidup orang percaya, memberkati orang lain, memberkati gereja, memberkati pelayanan di gereja. Tetapi jauh lebih baik yang berkenan kepada Tuhan adalah pertobatan kita, proses penyerahan diri kita kepada Tuhan. Di dalam ayat 16 dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Korban sembelihan, korban uang, harta benda itu baik, tetapi itu tidak sebanding dengan ketika kita merendahkan diri, datang membawa segenap kehidupan kita, bertobat, percaya kepada Dia, memohon belas kasih dan pengampunan kita kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik. Apalagi dibarengi dengan korban yang tadi. Ada korban harta benda kita, itu akan membawa kita semakin ya menyenangkan hati Tuhan ya. Dan kita tidak akan pernah dipandang hina oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan kita ya. Di dalam Mazmur 25 ayat yang 8 dikatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukumnya Tuhan. Ia tidak mengajarkan, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dan segala jalan Tuhan adalah kasih setia, kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berkorban, menyerahkan hidup kita, memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui, apa saja yang harus kita kerjakan, kita lakukan, dan seperti apa berkat Tuhan yang harus kita terima, yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Maka Tuhan itu terus akan memberikan bimbingan, pengertian ya, arahan, supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih ya, di dalam Tuhan, mari ya,
kita ini semakin hari, karena dunia semakin hari tidak semakin baik. Kita tahu kondisi Indonesia ini semakin parah. Ya, pemimpin-pemimpin kita, mereka ambil keputusan kadang-kadang semakin sakarpe dewi gitu ya. Membuktikan bahwa Indonesia ini tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita ini mau berproses, mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan campur tangan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita, segala yang baik pasti datang dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Gaya hidup kita, mari kita juga harus memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk keluarga, untuk diri kita, tapi orang-orang yang di sekitar kita. Belajar memberi, belajar berbagi itu baik ya. Supaya apa? Supaya hati kita ini tidak dipenuhi dengan rasa yang pelit ya, kikir ya. Hati kita ini dipenuhi dengan kemurahan yang daripada Tuhan. Belas kasih Allah ini jangan kita pakai sendiri, kita harus salurkan. Supaya apa? Belas kasih Allah yang terus Tuhan mengalirkan ini tidak berhenti dalam hidup kita, bukan menjadi laut mati dalam hidup kita. Tapi ketika kita salurkan kasih yang ada dalam diri kita, maka berkat yang dari Tuhan itu akan terus mengalir, bahkan semakin besar dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Berbagi tidak pernah rugi. Amin. Berbagi tidak harus kaya, tidak harus punya banyak. Apa yang ada pada kita, kita berikan kepada Tuhan. Orang Samaria yang baik hati itu tidak pandang bulu siapa yang mengalami masalah, ditolong. Anak kecil yang membawa roti dan ikan, ya, tidak peduli dengan hidupnya, dengan dirinya dan keluarganya. Yang penting serahkan aja. Ternyata ketika diserahkan, itu terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Kemudian, ya, janda Sarfat, ya, janda Sarfat memiliki sedikit. Hari ini dia buat, besok mati. Tapi ternyata ketika diserahkan kepada Tuhan, itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mari kita menanti-nantikan Tuhan atau mengandalkan Tuhan masuk dalam proses. Ketika kita sedang masuk dalam proses, jangan mengeluh. Jalani, syukuri, dan terus dekatkan diri kepada Tuhan. Minta bimbingan penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berlari apa? Menuju tujuan yang Tuhan ingin sediakan, berjalan melewati proses, kita tidak akan pernah lelah menjalani hidup ini. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Orang akan melihat, wah ini orang ini bersukacita banyak duit. Oh enggak juga gitu ya. Sukacita itu bukan karena banyak duit, banyak berkat. Tidak. Sukacita itu muncul dari dalam hati, dalam diri, yang keluar dari kepada kehidupan kita. Bukan dari luar masuk ke dalam, tetapi dari dalam ini yang keluar. Kalau hati kita penuh belas kasih, kemurahan yang daripada Tuhan, maka sukacita akan memancar dari hidup kita. Sehingga ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan bisa seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini sudah kami sampaikan kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya mereka diberkati dan menjadi berkat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat pujian kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.